Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab penalaran yang dimana kelompok kami terdiri dari saya sendiri yang bernama Gendarsan Hitam Wibowo, ada Azam di Edzafirullah, ada Ferry Junardi, Kakak Mayudin, Aspat Rafi, Mas Firman, Julian Falel, Bayu Novanto, Tarik Ibrahim, dan Nova Firangga. Next. Ya, dimulai dari pengertian penalaran itu sendiri ya. Jadi pengertian dari penalaran itu sendiri yang poin pertamanya itu adalah merupakan proses berpikir secara logis untuk mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan. Nah, poin keduanya itu adalah penalaran dapat berupa teori tentang suatu fenomena. Nah, poin pertama dan kedua ini berkesinambungan ya. Soalnya pengertiannya itu sebenarnya sama. Jadi yang dimaksud oleh poin 1 dan 2 itu adalah perlu diajukannya dan dijabarkannya untuk mempertahankan atau mengubah keyakinan bahwa suatu seperti teori, pernyataan atau penjelasan telah benar. Jadi kalau kalian mempunyai teori atau mempunyai penjelasan tapi tidak didasari oleh kayak seperti itu loh. Seperti penjelasan secara logika, cuma kalian bilang kalau misalnya teori saya adalah benar tapi tidak ada landasan berpikirnya, itu tidak bisa dibenarkan. Soalnya kalian tidak mempunyai bukti jika teori itu adalah benar. Untuk poin yang ketiga adalah penalaran melibatkan inferensi yang juga melibatkan proses penarikan kesimpulan. Nah, apa sih inferensi itu? Jadi inferensi itu adalah proses penurunan konsekuensi logis dan melibatkan pula proses penarikan kesimpulan atau konklusi. Nah, penalaran itu juga mempunyai dua sifat, yaitu deduktif maupun induktif. Peranan penting dalam penalaran itu sendiri adalah pengembangan, penciptaan, pengevaluasian, dan pengujian suatu teori atau hipotesis. Jadi kan kalau misalnya seperti kayak statistik 2 ya, kalau statistik 2 kan kalian pasti pakai yang aplikasi namanya SPSS. Nah, kalian kan misalnya kalian tuh disuruh dosen kalian untuk melakukan pengujian terhadap orang tersebut, sekumpulan orang bahwa kayak analisa kalian atau pengujian kalian itu bener nggak sih sama orang tersebut. Kalau misalnya kan dan itu kan nanti hasilnya kayak hipotesisnya dan hasilnya akan kelihatan. Misalnya kalian menguji suatu sifat, jadi kan sifat si A atau sifat si B kan berbeda, jadi nggak sama gitu. Ya seperti itulah contohnya pokoknya. Oke, untuk poin yang terakhir adalah merupakan suatu sarana untuk menyatakan suatu keyakinan. Nah, yang dimaksud sarana untuk menyampaikan poin keyakinan itu sendiri adalah kalau misalnya kalian ya sama sih seperti poin yang 1 sama 2 itu penjelasannya. Kalau misalnya kalian tidak mempunyai landasan berpikir, landasan untuk meyakinkan orang tersebut jika teori Anda benar kan yang percaya juga tidak ada. Makanya oleh karena itu keyakinan terhadap suatu teori atau pernyataan berkisar antara lemah sampai kuat sekali. Nah, itu memaksa bergantung pada kualitas atau keefektifan penalaran dalam menimbulkan daya bujuk atau dukung yang dihasilkan. Seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses atau struktur penalaran. Sebelum masuk ke bagian yang ada di tampilan, saya akan sedikit memberikan penjelasan. Struktur dan proses penalaran dibangun atas dasar 3 konsep penting, yaitu asersi, keyakinan, dan argumen. Struktur penalaran menggambarkan hubungan ketiga konsep tersebut dalam menghasilkan daya dukung atau bukti rasional terhadap keyakinan tentang suatu pernyataan. Bisa rekan-rekan lihat di slide ini ada 3 tahapan, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Masukan sendiri itu terdiri dari beberapa asersi untuk membangun elemen suatu argumen.
Yang kedua, tahapan proses. Di proses ini melibatkan berbagai asersi untuk menemukan suatu argumen yang tepat. Yang terakhir ada tahap keluaran. Di sini suatu asersi, konklusi, dan penarikan suatu kesimpulan. Dan mungkin rekan-rekan belum tahu apa itu asersi. Di sini asersi itu adalah suatu pernyataan yang menegaskan bahwa suatu teori adalah benar. Bila seseorang mempunyai kepercayaan atau confidence bahwa statement keuangan itu bermanfaat bagi investor. Itu contohnya yang keuangan tadi. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asersi. Asersi adalah memuat penegasan akan suatu realita atau fakta. Dan biasanya asersi ini berbentuk kalimat. Contohnya seperti manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, partisipasi akan mempengaruhi kinerja. Dan yang ketiga, perusahaan besar akan memilih metode-metode dalam mencatatkan. Dan asersi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, interpretasi asersi. Di dalam interpretasi asersi ini biasanya tuh untuk menerima suatu asersi harus dipastikan terlebih dahulu apa arti atau maksud asersi tersebut. Jadi contohnya itu seperti ada orang berkata tentang manusia bukanlah makhluk sosial. Dan asersi tersebut harus dicari tentang kebenarannya, dan ternyata salah karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu melakukan kontak sosial dengan manusia lain. Yang kedua ada asersi untuk evaluasi istilah. Asersi untuk evaluasi istilah ini biasanya itu berbentuk diagram. Digunakan untuk mengevaluasi ketepatan makna atau istilah sebagai contohnya itu bersertifikasi akuntan publik atau BAP dan akuntan bersertifikat atau APB. Dan di dalam kata tersebut bersertifikat akuntan publik atau BAP ataupun akuntan bersertifikat APB adalah kesalahan. Kesalahan ini disebabkan oleh tidak pahamnya makna istilah aslinya, tidak memahami teori himpunan, dan tidak ditaatinya kaidah menerangkan dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga itu ada jenis asersi. Jenis asersi ini tuh kita harus mencari suatu kebenaran dalam asersi tersebut. Asersi biasanya itu didukung dengan bukti atau fakta-fakta. Dan biasanya asersi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asumsi, yang kedua hipotesis, dan yang ketiga pernyataan fakta. Yang pertama asumsi. Asumsi adalah asersi yang diyakini benar maupun orang yang tidak dapat mengajukan atau menunjukkan bukti tentang kebenarannya. Atau bisa disebut orang yang bersedia untuk menerima sebagai benar untuk keperluan diskusi maupun debat. Yang kedua hipotesis. Di dalam hipotesis ini asersi yang kebenarannya belum atau tidak diketahui tetapi diyakini bahwa asersi tersebut dapat diuji kebenarannya. Dan yang terakhir, pernyataan fakta. Dalam pernyataan fakta ini, asersi yang bukti tentang kebenarannya diyakini sangat kuat dan bahkan tidak dapat dibantah lagi. Dan yang keempat, ada fungsi asersi. Fungsi asersi dibagi 2, sebagai premis dan konklusi. Sebagai premis sendiri adalah asersi yang digunakan untuk mendukung suatu konklusi itu sendiri. Sedangkan konklusi adalah asersi yang diturunkan dari serangkaian asersi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu keyakinan terhadap asersi. Keyakinan terhadap asersi ini dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu properties keyakinan. Properties keyakinan ini bertujuan untuk menghasilkan keyakinan terhadap asersi yang menjadi konklusi penalaran. Yang kedua yaitu
kedabenaran. Untuk dapat menimbulkan keyakinan, suatu asersi harus ada benarnya. Kedabenaran atau plausibilitas suatu asersi bergantung pada apa yang diketahui tentang isi asersi atau pengetahuan yang mendasar. Yang ketiga, bukan pendapat. Sesuatu yang harus dapat ditunjukkan atau dibuktikan secara objektif apakah dia salah atau benar, dan sesuatu yang diharapkan menghasilkan kesepakatan oleh setiap orang yang mengevaluasi atas dasar fakta objektif. Yang keempat yaitu bertingkat. Keyakinan yang dapat dari suatu asersi tidak bersifat mutlak, tetapi berdegradasi mulai dari sangat meragukan sampai sangat meyakinkan. Yang kelima, berbias. Selain kekuatan bukti objektif yang ada, keyakinan dipengaruhi oleh preferensi keinginan dan dapat kepentingan pribadi yang karena sesuatu hal perlu dipertahankan. Yang keenam yaitu bermuatan nilai. Yang keenam, berbias. Selain kekuatan bukti objektif yang ada, keyakinan dipengaruhi oleh preferensi keinginan dan dapat kepentingan pribadi yang karena sesuatu hal perlu dipertahankan. Yang ketujuh yaitu bermuatan nilai. Orang yang melekatkan nilai value terhadap suatu keyakinan, nilai keyakinan adalah tingkat penting tidaknya suatu keyakinan untuk dipegang atau dipertahankan oleh seseorang. Selanjutnya yaitu berkekuatan. Kekuatan keyakinan adalah tingkat kepercayaan yang dilekatkan seseorang pada kebenaran suatu asersi. Selanjutnya yaitu veridikal. Veridikalitas adalah tingkat kesesuaian keyakinan dengan realitas. Realitas yang dimaksud di sini adalah apa yang sungguh-sungguh benar tentang asersi yang diyakini. Yang kesembilan yaitu ketempaan atau kelentukan. Kelentukan keyakinan berkaitan dengan mudah tidaknya keyakinan tersebut diubah dengan adanya informasi yang relevan. Yang terakhir yaitu argumen. Argumen mempunyai konotasi negatif. Orang yang suka bertengkar dan ingin menang sendiri akan menikmati dan memburunya, tetapi orang yang ingin mencari solusi atau alternatif pemecahan masalah yang terbaik akan menghindarinya. Dalam arti positif, argumen dapat disamakan dengan penalaran logis untuk menjelaskan atau mengajukan bukti rasional tentang suatu asersi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumen. Argumen yang pertama yaitu anatomi argumen. Argumen terdiri atas serangkaian asersi. Asersi berkaitan dengan yang lain dalam bentuk intervensi atau penyimpulan. Contoh argumen. Kreditor adalah pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga statement keuangan harus memuat informasi tentang kemampuan membayar hutang. Yang kedua yaitu jenis argumen. Argumen bisa dibedakan menjadi argumen langsung atau tak langsung, formal atau informal, meragukan atau meyakinkan. Dan argumen bisa diklasifikasikan menjadi argumen deduktif dan induktif. Argumen deduktif. Argumen deduktif juga disebut argumen logis. Sebagai pasangan argumen dan benarnya, argumen logis sendiri adalah argumen yang asersi konklusinya tersirat atau diturunkan dari asersi-asersi lain yang diajukan. Evaluasi penalaran dedukatif. Mengevaluasi argumen adalah untuk menentukan apakah konklusi argumen benar dan meyakinkan. Penilaian argumen tersebut dedukatif atau tidak bisa dilihat dari kelengkapan, kejelasan, validitas, dapat dipercaya. Argumen induktif. Argumen induktif lebih bersifat sebagai argumen ada benarnya. Dalam argumen ini, konklusi merupakan generalisasi dari premis sehingga tujuan argumen adalah untuk meyakinkan bahwa probabilitas atau kebolehjadian kebenaran konklusi cukup tinggi atau sebaliknya. Ketidakbenaran konklusi cukup rendah kebolehjadiannya. Selanjutnya yaitu argumen dengan analogi.
Penalaran yang menurunkan konklusi atas dasar kesamaan atau kemiripan karakteristik, pola, fungsi, atau hubungan unsur suatu objek yang disebutkan dalam suatu asersi. Argumen sebab akibat menyatakan konklusi sebagai akibat dari asersi tertentu merupakan salah satu bentuk argumen dengan penyebabnya. Argumen by causation. Yang terakhir yaitu kriteria penyebaban. Kriteria harus dipenuhi karena hubungan sebab akibat hanya terjadi jika ada perubahan baik faktor sebab maupun faktor akibat. Bila salah satu faktor berubah sementara yang lainnya tetap, maka jelas kedua faktor tersebut tidak berhubungan sama sekali. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kejadian yang dialami dalam praktiknya. Yang pertama adalah kecohan atau fallacy, merupakan sebuah argumen atau bukti yang meyakinkan, namun argumen tersebut tidak tepat dengan kondisi dan keadaan suatu kejadian, sehingga kita harus dapat membedakan mana argumen yang tepat dan mana argumen yang mengecoh. Berikutnya ada stratagem. Itu merupakan cara-cara untuk mempengaruhi keyakinan orang dengan cara selain mengajukan argumen yang valid atau masuk akal. Argumen ini berguna agar orang lain percaya dan bersedia mengerjakan sesuatu, dan stratagem yang melibatkan salah nalar walaupun tidak harus selalu demikian, dikarenakan argumen yang logis tidak selalu dapat membujuk. Stratagem memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, persuasi tidak langsung. Itu merupakan pendekatan yang meyakinkan seseorang akan kebenaran suatu pernyataan, bukan langsung melalui argumen atau penalaran, melainkan melalui cara-cara yang sama sekali tidak berkaitan validitas argumen. Contohnya seperti iklan. Yang kedua adalah membidik orangnya secara langsung. Adalah pendekatan yang digunakan menjatuhkan suatu posisi atau pernyataan dengan cara menghubungkan argumen yang diajukan seseorang dengan pribadi orang tersebut. Yang ketiga, menyampaikan masalah. Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengajukan argumen yang tidak bertumpu pada masalah pokok, dengan cara mengalihkan ke masalah yang lain yang tidak berkaitan atau berkaitan. Yang berikutnya adalah misrepresentasi. Adalah pendekatan yang dilakukan untuk menyanggah atau menjatuhkan posisi lawan dengan cara memutarbalikkan suatu fakta atau menyembunyikan fakta. Berikutnya adalah himbauan cacat. Adalah pendekatan yang digunakan untuk mendukung suatu posisi dengan menunjukkan bahwa banyak orang melakukan apa yang dikandung posisi tersebut. Berikutnya ada himbauan autoritas. Adalah pendekatan yang mirip himbauan cacat, kecuali bahwa banyaknya orang atau popularitas diganti dengan autoritas, dan autoritas dianggap argumen membidik orang tersebut. Lalu ada juga himbauan tradisi. Adalah pendekatan yang dilakukan beberapa orang yang sering mengerjakan suatu dengan cara tertentu semata-mata karena memang begitulah cara yang telah lama dikerjakan secara turun-temurun. Lalu ada juga dilema semu. Adalah pendekatan yang merupakan taktik seseorang untuk mengabulkan argumen dengan cara menyajikan gagasan dan atau alternatif lain. Lalu ada juga himbauan emosi. Adalah pendekatan yang menggunakan tipu daya tanpa melibatkan emosi pihak yang dipuji, dan daya bujuk dengan cara membawakan emosi dengan yang terakhir adalah salah nalar. Dalam salah nalar ini merupakan suatu argumen yang meyakinkan atau persuasif karena argumen tersebut tidak didukung dengan penalaran yang valid. Jadi salah nalar ini merupakan kesalahan struktur atau formal penalaran yang menurunkan simpulan, sehingga simpulan menjadi salah atau tidak valid. Beda dengan stratagem tadi yang merupakan taktik atau pendekatan yang sengaja digunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu asersi. Tapi kalau maksud dibalik
kesalahan tersebut. Dalam pelaksanaannya juga di salah nalar ini sering dijumpai. Yang pertama, menegaskan konsekuen. Itu merupakan salah nalar yang konsekuensinya akan merubah arti dari argumen. Yang kedua adalah menyangkal antecedent, adalah suatu nalar yang mengandung penyangkalan akan valid apabila konklusi ditarik mengikuti kaidah penyangkalan konsekuen. Yang berikutnya adalah pentaskaan, atau adalah suatu salah nalar yang terjadi karena konteks premis yang berbeda dengan konteks premis lainnya. Dan penyebabnya adalah karena arti kata. Contohnya itu seperti nothing, bermakna tidak ada satupun dari ribuan objek yang memenuhi syarat, sehingga kebahagiaan abadi adalah satu-satunya yang terbaik. Oke. Adapun juga aspek manusia dalam penalaran ini, dan itu dibagi dalam beberapa penjelasan. Yang pertama, penjelasan sederhana adalah suatu yang merupakan argumen yang terlalu singkat, maka bisa terjadi terhentinya suatu pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, kepentingan mengalahkan nalar adalah hambatan untuk bernalar sering terhambat akibat seseorang memiliki kepentingan lain yang harus dipertahankan. Yang ketiga, sindroma tes klinis adalah sindroma yang menggambarkan seseorang merasa bahkan orang itu yakin bahwa terdapat ketidakberesan dalam tubuhnya, dan dia juga tahu benar apa yang terjadi karena pengetahuan tentang suatu penyakit itu sendiri. Itu analoginya aja. Lalu ada merasionalkan daripada menalarkan, adalah sikap merasionalkan posisi dapat terjadi karena keterbatasan pengetahuan orang yang bersangkutan dalam topik yang dibahas, tetapi orang tersebut tidak mau mengakuinya agar argumennya berjalan dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata mungkin atau dari kami, atau mungkin juga ada kesalahan sikap yang kami tunjukkan. Mohon maaf juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.